Sensor gas pendeteksi COVID-19 yang ada dalam Genos C19. Menyambung dari video sebelumnya. Kita sudah tahu bahwa performa Genos C19 ternyata cukup baik dalam mendeteksi virus COVID-19 hanya berdasarkan hembusan nafas dari pasien saja. Tapi, apakah kalian tahu spesifikasi sensor yang digunakan dalam deteksi virus COVID-19 ini? Ternyata, Genos C19 menggunakan sensor gas berbahan semikonduktor oksida logam atau disingkat sebagai MOS, Metal Oxide Semiconductor. Jenis sensor ini sangat sensitif terhadap perubahan konsentrasi gas di sekitarnya. Ketika molekul VOC berinteraksi dengan permukaan sensor, konduktivitas listrik sensor akan berubah. Perubahan konduktivitas inilah yang kemudian diukur dan diinterpretasikan sebagai sinyal. Sensor MOS ini memiliki beberapa bagian, antara lain sensor cap dan hydrophobic filter. Bagian ini berfungsi sebagai penutup sensor yang dilengkapi dengan filter hidrofobik. Filter hidrofobik ini penting untuk mencegah tetesan air atau cairan lainnya masuk ke dalam sensor dan mengganggu kinerja sensor. Bagian ini memiliki bentuk yang aerodinamis untuk memudahkan aliran udara atau aliran gas masuk ke dalam sensor. Sensor body. Bagian ini merupakan badan utama sensor yang menopang komponen-komponen lainnya. Sensor body ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan terhadap suhu tinggi dan bahan kimia. Karena sensor sering beroperasi pada suhu yang cukup tinggi dan terpapar berbagai jenis gas. Sensing element atau sensor base. Bagian inilah yang paling penting dalam sistem sensor, yaitu tempat di mana terjadi interaksi antara gas target dengan permukaan sensor. Biasanya berupa lapisan tipis dari bahan semikonduktor oksida logam yang dilapiskan pada suatu substrat. Lapisan tipis inilah yang akan berubah konduktivitasnya ketika terpapar gas target. Metal oxide surface. Permukaan oksida logam inilah yang langsung berinteraksi dengan molekul gas. Permukaan ini dirancang sedemikian rupa agar memiliki luas permukaan yang cukup besar untuk meningkatkan sensitivitas sensor terhadap gas. Electrodes. Elektroda berfungsi untuk memberikan tegangan pada sensor dan mengukur perubahan konduktivitas yang terjadi. Elektroda biasanya terbuat dari logam yang inert atau tidak mudah bereaksi seperti platinum ataupun emas. Silikon base dan heating element. Basis silikon berfungsi sebagai penyangga sensor, sedangkan elemen pemanas digunakan untuk menjaga suhu operasi sensor pada tingkat yang optimal. Suhu operasi yang tepat sangat penting untuk kinerja sensor, karena suhu akan mempengaruhi kecepatan reaksi antara gas target dengan permukaan sensor. Dan yang terakhir, electronic board dan connectors. Bagian ini berisi komponen elektronik seperti amplifier, filter, dan microcontroller yang berfungsi untuk mengolah sinyal listrik yang dihasilkan oleh sensor. Konektor digunakan untuk menghubungkan sensor dengan perangkat lain seperti komputer ataupun alat ukur. Sensor MOS memiliki beberapa jenis, yaitu tipe N dan tipe P. Keduanya memiliki perbedaan mendasar dalam hal jenis semikonduktor yang digunakan sebagai saluran atau channel dan polaritas tegangan yang diperlukan untuk mengaktifkannya. Sensor MOS tipe N menggunakan semikonduktor tipe N sebagai saluran dengan elektron sebagai pembawa muatan utama. Sensor MOS tipe N diaktifkan dengan memberikan tegangan positif pada gerbang atau gate relatif terhadap sumber atau source. Tegangan positif ini akan menarik elektron ke saluran sehingga meningkatkan konduktivitas saluran. Sedangkan sensor MOS tipe P menggunakan semikonduktor tipe P sebagai saluran dengan lubang atau hole sebagai pembawa muatan utama. Sensor MOS tipe P diaktifkan dengan memberikan tegangan negatif pada gerbang atau gate relatif terhadap sumber atau source. Tegangan negatif ini akan menarik lubang ke saluran sehingga meningkatkan konduktivitas saluran. Skema perbedaan kedua tipe sensor ini dapat dilihat sebagai berikut. Ide penggunaan sensor MOS dalam mendeteksi virus COVID-19 melalui analisis hembusan nafas merupakan inovasi yang menarik dan menjanjikan.
Genos C19 yang dikembangkan di Indonesia merupakan salah satu contoh konkret penerapan teknologi ini. Teknologi ini memiliki potensi untuk menjadi alat screening yang cepat, murah, dan mudah digunakan. Namun, untuk menilai kualitas dari alat ini secara menyeluruh, perlu pertimbangan beberapa aspek lain. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengatasi beberapa keterbatasan yang ada, seperti meningkatkan selektivitas sensor dan mengembangkan standar yang lebih baik. Itulah sedikit penjelasan terkait sensor MOS dalam Genos C19. Menurut kalian, selain diterapkan dalam deteksi penyakit melalui hembusan nafas, kira-kira sensor MOS ini dapat dimanfaatkan sebagai apa lagi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.